kita semua. Salam jumpa dalam program 5 menit bersama Tuhan, Klasis Rote Barat Laut. Sesuai kalender Gemit, maka minggu ini kita ada di minggu yang kedua bulan pendidikan. Karena itu kita akan belajar kebenaran Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12 dengan tema pendidikan sebagai ibadah. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah kehidupan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Karuniakanlah hikmat-Mu bagi kami untuk mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan sangat mempengaruhi segala aspek hidup manusia dalam memilih dan membina serta membentuk kehidupan yang baik sesuai dengan martabat manusia. Pendidikan yang baik akan menolong manusia dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi tanpa terbawa arus, apalagi pengaruh global yang memperhadapkan manusia pada berbagai pilihan baru seperti ideologi, sikap, gaya hidup, sistem nilai, dan keyakinan. Pendidikan yang baik dan benar akan memampukan manusia untuk berani mengambil sikap secara kritis terhadap semuanya ini dan tetap memiliki integritas seperti dapat dipercaya, punya komitmen, tanggung jawab, kejujuran, kebenaran, kesetiaan, dan tidak hidup dalam kemunafikan atau kepalsuan sifat dan perilaku. Seorang filsuf dari Inggris bernama John Locke berkata, pendidikan membuat perbedaan besar di antara manusia. Ini artinya mereka yang terdidik secara baik dan benar tidak hanya mampu menghadapi tantangan kehidupan, tetapi juga dapat mempengaruhi suatu zaman ke arah yang lebih baik. Sebab pada dasarnya pendidikan adalah pemberdayaan, yakni memberdayakan manusia ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang baik akan menolong manusia untuk memiliki tata ibadah dan tata hidup yang berkenan kepada Tuhan. Melalui teks bacaan Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dapat kita jumpai ada teguran Tuhan kepada umat Israel melalui Nabi Yesaya. Karena kesalehan yang mereka tampilkan di hadapan Tuhan bukanlah kesalehan yang sejati, tetapi kesalehan yang palsu. Kesalehan atau ketaatan, kepatuhan dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan penuh dengan kepalsuan. Di satu sisi, mereka menjalankan tata cara keagamaan secara baik. Mereka menjalankan tata ibadah liturgis secara baik. Mereka setiap hari mencari Tuhan, suka mengenal segala jalan Tuhan, suka belajar hukum Tuhan. Mereka suka menghadap Tuhan, bahkan mereka berpuasa dan merendahkan diri. Tetapi di sisi yang lain, mereka melakukan tata perilaku hidup yang rusak di hadapan Tuhan.
Dalam ayat yang kedua menyebutkan bahwa memang setiap hari mereka mencari Allah dan bertanya bagaimana melakukan hukum Taurat yang benar. Tetapi mereka sering tidak peduli dengan sesamanya dan suka mementingkan diri sendiri, menindas orang yang lemah, suka menunjuk-nunjuk orang dengan jari. Bahkan ayat yang ke-9 mencatat bahwa mereka suka memfitnah. Dan pada ayat yang keempat dikatakan bahwa mereka melakukan puasa, tetapi mereka bertengkar, mereka berkelahi dan memukul dengan tinju. Dari sini kita melihat bahwa tata ibadah sudah dilakukan secara benar, tetapi tata perilaku hidup rusak di hadapan Tuhan. Tuhan kehendaki supaya mereka melakukan tata hidup yang baik, tetapi dalam kenyataan hidup, umatnya melakukan tata hidup yang rusak di hadapan Tuhan Allah. Yang Tuhan kehendaki adalah tata ibadah dan tata hidup mesti sama-sama berjalan baik di hadapan Tuhan Allah. Ibadah yang benar menurut Allah adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan bilang, bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Ini artinya tata perilaku hidup untuk melakukan kebenaran Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak menghendaki hubungan dengannya begitu taat, tetapi memperlakukan sesamanya dengan jahat. Bagaimana mereka mengasihi Allah, tetapi membenci sesamanya. Mereka beribadah, tetapi sambil menindas orang yang lemah dan miskin, membiarkan yang lapar dan telanjang, membiarkan beban terikat, dan memukul orang yang tidak berdaya. Dalam ayat yang ke-6, Yesaya menyampaikan kepada umat Allah bahwa kuasa yang Tuhan kehendaki adalah supaya melepaskan tali kuk, membebaskan orang yang tertindas, membagi roti kepada mereka yang lapar. Ibadah puasa yang sejati bukan hanya tidak makan dan minum, tetapi berbagi makanan dengan orang yang lapar dan menderita. Ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan tidak sebanding dengan apa yang seharusnya mereka lakukan kepada sesama. Selama mereka masih menjalani tata perilaku hidup yang rusak, Allah tidak akan menjawab ketika mereka berseru kepadanya. Itulah sebabnya dalam ayat yang pertama, Allah minta kepada Nabi Yesaya, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Bila umat Tuhan mendengar dan melakukan seruan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, firman Tuhan bilang, mereka digambarkan sebagai orang yang hidup dalam terang, yang terangnya seperti fajar di pagi hari, yang memberi kehangatan dan kehidupan bagi sesamanya. Tuhan akan berkenan kepada seruan mereka. Tuhan akan berpihak kepada mereka ketika ada dalam kesesakan. Tuhan juga memberi jaminan bagi umatnya. Ia akan menyertai senantiasa, dan Tuhan juga akan memberkati serta membangun kembali tembok reruntuhan yang sudah berabad-abad ketika umat Allah kembali mewujudkan tata hidup dalam karya-karya kebaikan.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 dan tema pendidikan sebagai ibadah, kita diajari bahwa pendidikan yang benar akan membentuk karakter yang berintegritas sebagai ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita juga bisa belajar untuk mewujudkan tata ibadah dan tata hidup yang berjalan seimbang, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam praktek hidup sebagai orang percaya. Hasilkanlah buah-buah kebaikan, kasih, kebenaran, kejujuran, keadilan, ketaatan, kepedulian sebagai anak-anak Tuhan, agar dari kehidupan kita, dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang telah menerima pendidikan iman, moral, dan integritas. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.